Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Agustiana dengan NIM C1B022127 dari Prodi Manajemen Universitas Jambi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam setiap pertemuan pertama sampai pertemuan yang ketujuh. Pertama, yaitu Total Quality Management. TQM dapat didefinisikan dari tiga kata yang dimilikinya, yaitu total atau keseluruhan, quality atau kualitas, manajemen atau tindakan, pengendalian, dan pengarahan. Definisi TQM adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan kegiatan yang diupayakannya benar, melalui perbaikan berkesinambungan dan memotivasi karyawan. Unsur utama dalam TQM yaitu fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kesatuan tujuan, serta adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Manfaat TQM yaitu perbaikan kualitas, memperbaiki persaingan, meningkatkan output bebas kerusakan, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan penghasilan dan meningkatkan laba. Selanjutnya yaitu persyaratan implementasi TQM. Persyaratan implementasi TQM dapat berupa yang pertama yaitu komitmen yang tinggi atau dukungan penuh dari manajemen puncak. Yang kedua yaitu mengalokasikan waktu secara penuh untuk program TQM. Yang ketiga yaitu menyiapkan dana dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat yaitu memilih koordinator program TQM. Yang kelima melakukan benchmarking pada perusahaan lain yang menerapkan TQM, merumuskan nilai, visi, dan misi, mempersiapkan mental untuk menghadapi berbagai hambatan, dan yang terakhir merencanakan mutasi program TQM. Selanjutnya yaitu kualitas dan manajemen kualitas. Mutu atau kualitas adalah derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencakupi persyaratan atau keinginan. Kualitas adalah kemampuan suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada standar kualitas internasional. Yang pertama ada ISO 9000, yaitu sekumpulan standar kualitas yang dikembangkan oleh International Standard Organization. Yang kedua yaitu ada ISO 14000, sebuah standar manajemen lingkungan yang ditetapkan oleh ISO yang mencakup manajemen lingkungan, evaluasi kinerja, pelabelan, pengauditan, dan penilaian siklus hidup. Selanjutnya ada hubungan kualitas atau kepuasan pelanggan dan kemampuan bersaing organisasi. Yang pertama yaitu ada kualitas produk atau jasa, lalu kepuasan pelanggan, dan yang terakhir yaitu kemampuan bersaing pelanggan. Selanjutnya ada 8 dimensi kualitas produk menurut Garvin. Yang pertama yaitu untuk unjuk kerja, yang kedua ada features, yang ketiga ada keterandalan, yang keempat ada kesesuaian, yang kelima ada usia pakai, yang keenam ada kemampu layanan, yang ketujuh ada keindahan, dan yang terakhir ada kualitas yang dirasakan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan menurut Lupio Adi. Yang pertama yaitu ada kualitas produk, yang kedua kualitas pelayanan, yang ketiga emosional, yang keempat harga, dan yang kelima yaitu biaya. Selanjutnya yaitu alat-alat dalam penerapan TQM. Yang pertama ada curah pendapat atau brainstorming. Adalah alat perencanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas kelompok. Yang kedua ada diagram alur atau bagan arus proses, adalah satu alat perencanaan dan analisis yang digunakan antara lain untuk menyusun gambar proses tahap demi tahap untuk tujuan analisis atau komunikasi. Yang ketiga ada analisa SWOT, adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk menganalisa masalah-masalah dengan kerangka strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang keempat yaitu ranking preferensi, merupakan suatu alat interpretasi yang dapat digunakan untuk memilih gagasan dan pemecahan masalah di antara beberapa alternatif.
Selanjutnya yaitu ada analisa tulang ikan atau fishbone, merupakan alat analisis antara lain untuk mengkategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah dan menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi dalam suatu proses. Yang keenam adalah penilaian kritis. Adalah alat bantu analisa yang dapat digunakan untuk memeriksa setiap proses manufaktur, perakitan, atau jasa. Yang ketujuh ada benchmarking. Adalah proses pengumpulan dan analisa data dari organisasi kita dan dibandingkan dengan keadaan dalam organisasi lain. Yang kedelapan ada diagram analisa medan daya atau bidang kekuatan. Merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas layanan. Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Pelayanan tidak hanya terbatas sebagai produk jasa, melainkan sebagai yang menyertai produk barang dalam penyampaiannya. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan penjualan, menghemat uang pemasaran, menyebabkan bisnis atau transaksi berulang, memperkuat brand perusahaan, dan menghilangkan hambatan tertentu. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi kualitas layanan. Ada beberapa dimensi-dimensi kualitas layanan. Yang pertama yaitu ada tampilan, itu tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil, dan bahan komunikasi. Yang kedua ada keandalan, yaitu kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya. Yang ketiga ada tanggap, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dengan menyediakan pelayanan yang tepat. Yang keempat ada keyakinan, yaitu pengetahuan dan kesopanan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan. Dan yang terakhir ada empati, yaitu perhatian individual yang diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Selanjutnya yaitu metode survei kepuasan pelanggan. Ada beberapa metode survei kepuasan pelanggan. Yang pertama ada sistem keluhan atau saran, yaitu mengisi formulir untuk menyampaikan hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Yang kedua ada survei kepuasan pelanggan, yaitu pengukuran langsung yang dilakukan terhadap pelanggan, baik secara terpilih maupun acak. Yang ketiga yaitu ghost shopping. Dilakukan dengan cara menggaji seseorang yang bertindak pura-pura sebagai pelanggan potensial. Dan yang terakhir ada lost customer analysis, yaitu menghubungi kembali pelanggan yang berhenti membeli atau lari ke pemasok lain. Biaya kualitas dan produktivitas. Kualitas merupakan kepuasan pelanggan. Kualitas biaya merupakan biaya-biaya yang disediakan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kualitas produk, seperti kemungkinan produk yang kualitasnya buruk. Layanan berkualitas dapat berupa yang pertama yaitu kinerja, yang kedua estetika, yang ketiga kemudahan perawatan atau perbaikan, yang keempat yaitu fitur, yang kelima keandalan, dan yang keenam tahan lama, ketujuh kualitas kesesuaian, dan yang terakhir yaitu kecocokan penggunaan. Kategori biaya kualitas. Ada beberapa kategori biaya kualitas, yaitu yang pertama, biaya pencegahan. Biaya untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua ada biaya penilaian. Biaya untuk menentukan apakah produk atau jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal. Biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Yang keempat yaitu ada biaya kegagalan eksternal. Biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. Tujuan utama dari pelaporan biaya kualitas adalah untuk meningkatkan dan membantu perencanaan manajerial, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Metode biaya kualitas tersembunyi. Ada beberapa metode biaya kualitas tersembunyi, yaitu yang pertama ada metode penggali.
Metode pengali mengasumsikan total biaya kegagalan adalah hasil pengalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Yang kedua, ada metode penelitian pasar. Metode penelitian pasar digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Yang ketiga, fungsi kerugian kualitas Tanguchi. Fungsi kerugian Tanguchi mengasumsikan setiap penyimpangan dari nilai target suatu karakteristik kualitas dapat menimbulkan biaya kualitas yang tersembunyi. Selanjutnya, produktivitas berhubungan dengan memproduksi output secara efisien, secara khusus berkaitan dengan output dan input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Pengukuran produktivitas terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran produktivitas parsial dan pengukuran produktivitas total. Pengukuran produktivitas parsial adalah produktivitas parsial mengukur produktivitas untuk satu input pada suatu waktu, sedangkan pengukuran produktivitas total yaitu produktivitas total mengukur produktivitas semua input pada suatu waktu. Kualitas dan produktivitas meningkatkan kualitas akan meningkatkan produktivitas. Begitu pula sebaliknya, karena sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan. Maka, produktivitas akan meningkat. Peningkatan kualitas biasanya akan tercermin dalam ukuran produktivitasnya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari poin-poin penting yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan tutur kata saya dalam penjelasan tadi, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.